Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang milik Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala banyak berpesan kepada kita sekalian supaya kita bisa menjaga iman dan takwa itu sekalipun sesungguhnya iman dan takwa itu tidak mudah untuk terus berada dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana bertambahnya pernah kita bahas kalau tidak salah di awal-awal surat napa nika? Surat As-Sajdah insyaallah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah gambaran, ya, bahwa iman itu, maaf, surat Al-Fath ayat 4 itu ya.
Iman itu memang ada kalanya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri seseorang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang sudah menurunkan sakinah, ketenangan, yang sudah menurunkan as-sakinah, ketenangan. Dulu sudah dibahas ya, sakinah, tenang. Rumah itu disebut juga maskan, ya, tempat tinggal yang tenang, ya. Dan rumah itu istilahnya banyak dalam bahasa Arab, gitu ya. Baitun itu artinya tempat nginep, gitu ya. Tempat nginep. Manzilun itu tempat turun. Rumah itu juga tempat turun. Kita kalau udah jalan-jalan turun, manzil. Apalagi ya, darun dulu kan gitu ya, kita bahas satu-satu itu. Termasuk maskan. Maskan itu tempat yang tenang, tempat memperoleh ketenangan, ya. Jadi tergantung fungsinya nanti. Kalau ada rumah nggak fungsi untuk ketenangan, oh berarti bukan maskan, ya kan gitu ya. Dialah Allah yang sudah menurunkan sakinah, ketenangan. Kalau sudah tenang, ketenangan di mana? Fi qulubil mu'minin, di hatinya orang yang beriman. Jadi ini sama kayak gelas. Saya sama kayak ngecas apa saja, memasukkan apa saja, itu butuh tenang dulu. Kalau sudah tenang, barulah liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kalau sudah diturunkan ketenangan oleh Allah di hati orang beriman, barulah bisa bertambah iman mereka di sisi iman mereka yang lain. Jadi iman dalam satu hal ditambahi lagi iman satu hal. Kalau belum bisa tenang, nggak bisa nambah. Padha karo HP ini lho, nek colokane wis katene rusak, gak tenang ini iki. Ya, gak mlebu malahan. Ya, baterainya nggak masuk. Kenapa? Nggak tenang. Ya. Jadi kalau mau bertambah iman, itu syaratnya di awal itu adalah hatinya tenang dulu. Nah, ketika menyebut liyazdadu imanan ma'a imanihim, Allah di sini, ya, rupanya sahabat Ibnu Abbas, pokoknya kalau sudah bab maknanya Al-Quran itu Ibnu Abbas itu disi ngekei penjelasan. Ya, karena di antara sahabat Nabi SAW yang didoakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paham agama itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Gara-gara ini sederhana, ya. Ibnu Abbas itu kan sepupu, ya, anaknya paman kan misanan ya, cuma usianya masih muda, masih anak-anak. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu senang memperhatikan Nabi. Nabi turu nang omahe bojone namanya Maimunah, ya Ibnu Abbas ikut aja, nah, gitu ya. Nabi Muhammad SAW nanggone toilet, cara mriki kan nanggone WC, nanggone kamar mandi, ngetut mawon. Ya, kalau nginep bersama Nabi, nah Ibnu Abbas tuh pernah cerita,
nginep itu pura-pura tidur kan gitu ya. Nabi SAW tidur, nah, saya juga ikut tidur tapi ini gak temenan ya, enggak. Diperhatikanlah, oh Nabi kalau belum tidur sholat dulu 2 rakaat gitu ya. Gitu. Haruslah tidur diketahui bangun. Oh bangun itu langsung witir beliau ya, witir dulu. Baru witir ditutup dengan sholat yang genap lagi. Nanti sholat witir itu tidak harus di akhir gitu ya, boleh di tengah-tengah. Cuma mek siji ngoten tok mawon. Maksudnya witir itu sekali saja kan gitu ya, nggak bisa diulang-ulang kan. Witir diulang nggak jadi witir, nanti jadi genap lagi kan gitu. Sholat maghrib itu witirnya siang. Itu cerita. Itu Ibnu Abbas. Nah, karena ikut kepada apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, nang toilet Nabi dereng metu wis digawakno banyu ya, sama kayak di sini dulu ya. Toilet itu ya. Toilet, WC, kakus, jumbleng itu kan nggak ada airnya, wis nggone garing ngoten tok. Butuh air sendiri ya, dari luar. Itu Ibnu Abbas mengambilkan air itu ya. Dan kemudian mengambilkan air itu bukan hanya untuk bersuci dari buang airnya itu, tapi juga untuk berwudu. Maka Rasulullah SAW mengetahui itu langsung ya mengatakan Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah berilah dia kefakihan di dalam agama. Makanya Ibnu Abbas itu yang duluan memberikan banyak sekali arti dari Al-Quran, maknanya itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas dulu. Jadi para ahli tafsir itu referensi utamanya ya Ibnu Abbas itu salah satunya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika muncul pernyataan Allah liyazdadu imanan ma'a imanihim, Ibnu Abbas itu berkata, innallaha jalla sana'uh ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi syahadatin an la ilaha illallah. Kaitane kata Ibnu Abbas begitulah kalau dibahasakan bahasa sinilah. Awalnya, pertamanya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan satu pesan utama. Apa itu? Syahadat. Supaya orang itu bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Itu misi awal. Falamma saddaqu biha. Nah, kalau orang itu sudah mau membenarkan, menerima dan kemudian mengimani syahadat itu, barulah kata Ibnu Abbas, zadahumus shalah, ditambahlah salat. Gitu ya. Ditambahlah salat. Falamma saddaqu biha, kalau orang sudah menerima salat, membenarkan melaksanakan salat, zadahumus siyam, barulah ditambah kewajiban puasa. Falamma saddaqu bihi zadahumuz zakah, kalau sudah orang itu menjalankan ibadah puasa, ditambahi lagi dengan kewajiban zakat. Falamma saddaqu biha zadahumul hajj summa akmala lahum dinahum, kalau sudah zakat terpenuhi dilaksanakan, ditambahlah syariat namanya haji. Kemudian Allah menyempurnakan untuk manusia agama mereka. Maka itulah yang disebut oleh Ibnu Abbas, tambahnya iman itu ya begitu itu. Saiki sok iki meneh tambah. Nek pancet ae berarti enggak tambah-tambah asline kan ngoten. Begitu. Karena itu ketika Ibnu Abbas menafsirkan, jadi Ibnu Abbas tuh memberikan penafsiran dari surat Al-Munafikun ayat 10 apa kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Napa artine, Mbak? Ketok Cak Matris. Artine napa Cak Matris? Wah, gak ketemu. Sing ketemu mawon. Napa? Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesal, wahai Tuhanku, kiranya engkau berkenan menunda kematian itu sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Baik. Wa anfiqu, dan infakkanlah oleh kalian mimma razaqnakum, dari sebagian harta yang atau apa-apa yang sudah kami berikan kepadamu, dari sebagian rizki yang sudah kami berikan kepadamu. Mengapa? Min qabli, sebelum datang. Ya, apa yang datang? Ahadakumul, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian, kepada salah seorang dari kalian kematian. Sadurunge mati infaqah. Wis gitu gampangane kan gitu. Kenapa kok harus demikian? Karena kalau sudah datang kematian itu sementara kalian belum berinfak, maka kalian akan meminta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan, ya akhartani, laula akhartani, kok mboten sampean undur dilu ae, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, sehingga saya bisa bersedekah dan bisa apa? Menjadi soleh. Kata Ibnu Abbas apa tentang ayat ini? Kata Ibnu Abbas tentang ayat ini, ma min ahadin yamut, tidak ada seorang pun yang menghadapi kematian, walam yu'addi zakatahu, walam yu'addi zakata malihi, ngadepi mati terus dia belum menunaikan zakatnya. Tidak ada seorang pun yang mati gurung bayar zakate, walam yahujja, tidak ada seorang pun yang mati dan dia belum berhaji. Illa sa'alal karrah, kata Ibnu Abbas, kecuali pasti orang itu akan minta diundur. Wong kate mati gurung bayar zakat, gurung haji, mesti njaluk diundur mati ini. Seperti yang ada dalam ayat ini, maksudnya Ibnu Abbas itu. Krungu kan gak enak. Enak napa mboten? Enak. Krungu. Nek wis salat, gurung salat ngono misale, wonge gampang trimo, Mas ya sing gak salat
ya gak trimo kan ngono. Sing gak salat ya gak trimo. Gusti Allah lah gak kaya awakmu kan kaku medhit ngene, Gusti Allah kan loman kan. Awak dhewe salate kaya ngene ya wis umpama di sepuro kon kate lapo kan ngono. Kalau kita kan gitu sing gak salat. Tapi kalau bagi kita yang sudah salat sudah ini kan iyalah paham lah kalau nggak sholat nggak beres kan itu. Tapi kata Ibnu Abbas nggak gitu. Tidak ada seorang pun yang mati kecuali kok belum bayar zakat, belum bayar haji, kecuali Allah pasti akan pasti dia akan bertanya kepada Allah supaya diundur kematiannya. Maka murid-muridnya itu protes, yang ngajukan pertanyaan, ya Aba Abbas, la tazalu ta'tina bi syai' la na'rifu. Mesti sampean niku nggawa informasi sing awak dhewe gak tahu. Kok gak tahu krungu. Ini gampangane ngono. La tazalu ta'tina bi syai'. La tazalu terus menerus. Mangane terus menerus niku kula artekno mesti. Sampean niku mesti. Ta'tina sampean datang kepada kami, sampean bawa kepada kami bisyai dengan sesuatu. Datang dengan sesuatu itu mesti nggawa. Sampai niku mesti nggawa sesuatu, nggawa berita la na'rifu, yang kami itu gak tahu tumon koyo ngono iku sapa, jarine sapa gitu ya. Nek cara mriki dalile ndi gitu ya, kira-kira ngoten lah. Ibnu Abbas menjawab, fa ana aqra'u alaikum fi kitabillah. Wis ngene, tak wacakno satu ayat Al-Qur'an, kata Ibnu Abbas. Tak wacakno. Dibacalah ayat ini. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Fa as-saddaqa niku jarine Ibnu Abbas di zakata mali ya. Jadi fa'as-saddaqa, saya akan bersedekah, maksudnya mesti Gusti Allah nek kula niki dengan paringi waktu dilu kula bayar zakat kula. Gitu. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang soleh, maksudnya kata Ibnu Abbas, qala ahujjah, saya akan haji. Gitu. Karena itu Rasulullah SAW itu kan mengingatkannya begini. Ya. Kalau langsung dalilnya dari Rasulullah SAW nggak ada, aman goleki gak ketemu iki ya opo iki. Tapi kalau nanti kita cari, telusuri kata Rasulullah SAW, apa yang disampaikan Ibnu Abbas itu ada dasarnya. Kata Rasulullah SAW begini, ini kalau ini populer, cuma barangkali tidak lengkap biasanya bacanya ya. Kata Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sungguh pertama kali yang akan dihitung, dihisab di hari kiamat dari seorang hamba, kata Rasulullah SAW, itu adalah sholatnya. Yang pertama. Cuma ini kan sering dipedot, itu ya. Hadisnya lengkap, itu bunyinya begini. Fa in saluhat qad aflaha wa anjaha. Kalau orang itu sholatnya beres, berarti dia sudah beruntung dan selamat. Nah, gitu ya. Beruntung dan selamat. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya itu rusak, ada yang bolong-bolong, ada yang nggak beres, faqad khaba wa khasira, sungguh dia akan rugi dan celaka. Wa in taqasa min faridatin. Nah, jadi kalau sholatnya rusak, wes bahaya. Tapi kalau sholatnya wa inin taqasa min faridatin, tapi kalau dari faridah, dari yang wajib itu ono sing kurang, ono sing bolong, ono sing
Ono sing ya bolong lah. Kalau rusak itu berarti rusak semua. Tapi kalau bolong, kalau kurang, qala Rabbu, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat, "Unzuru, lihatlah malaikat. Hal li abdi min tatawwu'in." Apa wong iku duwe ibadah sunnah? Apa punya salat sunnah? Fayukmalu biha man taqasa minal fariidhah. Nah, kalau sudah punya sunnah akan disempurnakan amalnya dengan ibadah-ibadah salat sunnah itu. Ngono carane. Jadi fungsinya salat sunnah itu di situ. Nah, ini belum selesai kata Rasulullah SAW, summa yakunu sairu amalihi ala dzalik. Nah, begitulah seluruh amalnya akan diberlakukan sama. Ya. Kula panjenengan nyambut gawe wajibane napa? A B C. Napa jangkep kabeh? Durung mesti. Makane kadang-kadang nek duwe waktu longgar, nek enten pikiran sing tersisa, ya tetep kudu ngewangi jeke ana gantine. Barangkali di antara kewajiban kita dalam bekerja itu ada bolong-bolongnya, ada rusak-rusaknya. Ngoten. Misalnya nang kantor kan gitu. Makanya tidak usah terlalu ini ya. Kita itu banyak kurangnya yang wajib-wajib itu. Ya. Dalam keluarga akeh kurang sing wajib-wajib. Karena itu ya sing longgar ae. Gitu ya. Soalnya apa? Nanti kekurangan itulah yang akan ditutupi dengan kelapangan kita, kelonggaran kita. Ya, kurang dalam satu hal tapi lebih dalam hal yang lain. Gitu. Itu dalam pekerjaan, dalam urusan rumah, dalam ngurusi arek, anak-anak kan napa pun jangkep dadi wong tua, mesti. Kan gitu ya. Ya dipenuhi dengan cara yang lain. Insya Allah begitu. Termasuk dalam ibadah. Tadi contohnya kan ibadah sebenarnya. Saya langsung geser kepada yang lain. Nah, ibadah juga begitu. Poso bolong-bolong. Oh, iya, mboten lah nek poso wajib nggih, poso wajib mboten. Tapi pertanyaannya mau sakjane mulai kapan gak bolong-bolong kan ngono. Ya nom-nome tau bolong-bolong. Disitulah fungsi ibadah sunnah. Termasuk zakat. Indonesia niku kata Basnas zakatnya potensinya 300 triliun punjul sing iso dikumpulno baru angkanya 18 sampai 20 triliun. Targetnya 26 triliun setahun. Yang terakhir ini. Kalau 3 tahun yang lalu cuma berapa? Cuma 10 triliun yang dikumpulkan. 3 tahun yang lalu potensi zakatnya yang dihitung sekitar 230 triliun yang bisa dikumpulkan. Kan berarti Basnas itu ngene, sakjane wong Indonesia iki mampu tapi kok gurung iso jangkep ya zakate. Kadang tidak bayar zakat tuh karena juga nggak tahu hitungannya. Sakjane awak dhewe iki wis wajib apa enggak. Umpama wajib iku ngitunge ya apa. Bingung sama. Kan gitu. Maka kalau ada kekurangan itu ya ditutupi dengan yang sunnah, infak sedekah yang sunnah begitu. Karena kata Rasulullah SAW, summa yakunu sairu amalihi ala dzalika. Karena setelah bab salat seluruh amalnya akan dihisab berdasarkan cara itu. Bab iki wajibe apa? Jangkep apa gak? Nek gak jangkep, cukupno teko sing sunnah dari bab yang sama. Karena kewajiban kita banyak, gitu. Termasuk haji, gitu ya. Sama. 30 tahun kapan Ustaz? Ya nek gak iso 30 tahun ya apa carane daftar budal rono sing sunnah umroh itu ya monggo gitu. Gitu. Toh ternyata ongkosnya sama.
Kecuali kalau mau napa? Melembang niku back paper jarine. Nek cara mriki ini melembang. Ya. Nggih. Loh, maskapai Saudi Arabia Airlines itu ya pinter kan gitu ya. Makanya pemerintah Saudi mengeluarkan visa gratis kunjungan. Kadek bayar. Nek bayar niku kira-kira visa niku nek umroh nek ngurus dhewe antara 3 sampai 5 juta. Visa itu dari ongkos pesawat. Tapi sing back paper niku ngoten niku sing nawani nggih enten mawon, kula ditawani wonten mawon. Cuma pertanyaan niku nek back paper nek model wong lanang tok ngoten ya sanggup ae, tapi nek kali tiyang estri iku rada soro. Itu. Turki, Saudi Turki. Enten sing nawani 11 nang Saudi, nang Turki. Jadi tiket itu dugi mriki niku nang Turki tapi mampire nang Saudi. Niku bolak-balik iku mek 11. Ya. Mek iku hitungane nek sampe nang Papua koyoke padha lah ongkose. Sampe nang Papua ongkose kira-kira ya 5 juta sekali berangkat, 4,5 juta. Mriki untuk Manado atau mriki ujung Pandang Papua. Niku ongkose kira-kira nggih sak monten. 11 juta. Cuma nggih rada soro. Petang dina di Saudi. Gitu ya. 3 dina atau 4 hari di Turki. Ngoten. Iku tiketnya petang dina nang Saudi niku wong mesti nek nang Saudi sing digoleki pundi Madinah ambek Mekah. Nek liwat Madinah teko Madinah nang Mekah 5 jam. Enggak. Nek kate leren. Mandek Madinah, leren setengah hari. Kudu budal maneh. Nang Mekah. Nah, kalau di umroh kan cukup enggak sampai 1 hari, setengah hari kan cukup. Iku Pak nginep hari pertama nginep nang bis, hari kedua nginep di Mekah, hari ketiga kok nginep nang bis mana, mari balik bisa. Itu enggak. Itu Kak, itu back paper itu yang murah-murah itu begitu. Tapi yang ngoten mawon, tetep ada kewajiban. Sinten sing mampu, zakat sinten ya sing mampu. Nek mboten mampu ya mboten kenek. Tapi kadang itu mampu. Cuma ya itu tadi. Ya, sing dipikir abot, sing dipikir gak iso ngitungi kan gitu ya. Jadi itu kata Ibnu Abbas tentang fa'as shaddaqah wa akum minas sholihin. Itu. Ibnu Abbas itu banyak memberikan ini penafsiran kepada ayat-ayat yang belum tentu orang lain itu faham, sahabat yang lain belum tentu faham. Ibnu Abbas itu yang faham lebih awal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, itu tadi ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim, surat Al-Fatah ayat 4 tadi itu. Supaya bertambah iman, ya itu tadi ditambahi didik gitu ya. Itulah bertambah. Nek pancat berarti gak tambah-tambah, nah, gitu ya. Itulah susahnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Kita kalau tidak salah sudah di akhir-akhir dari surat Asy-Syu'ara. Ngoten nggih? Surat Asy-Syu'ara terakhir kemarin kalau tidak salah kita membahas singkat tentang kaumnya Nabi Syu'aib. Penduduk mana kemarin? Madyan. Ya, Madyan. Nah, sekarang kita masuk bab terakhir dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu membahas tentang Al-Qur'an.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israil walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun fayaqulu hal nahnu munzarun afa bi'adzabina yasta'jilun. Sampai sini sajalah dulu ya. Nanti masih banyak ayatnya nih, pendek-pendek surat Asy-Syu'ara itu ya. Kalau jumlah ayat ini termasuk surat yang jumlah ayatnya itu terbanyak setelah surat Al-Baqarah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian berbicara tentang Al-Qur'an. Ya. Ini mirip nanti dengan surat napa niki? Surat Al-Waqiah nggih. Jadi bunyi dari surat Asy-Syu'ara ini khususnya di dalam membahas Al-Qur'an itu nanti mirip dengan cara Allah menjelaskan dalam surat Al-Waqiah gitu ya. Al-Waqiah itu surat nomor 70, nomor berapa? Al-Waqiah. Kalau tidak salah itu nanti mulai di ayat 77 ya. Surat Al-Waqiah ayat 77 nanti. Itu mirip-mirip pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala membahasnya dalam surat Al-Waqiah. Napa ayat surat Al-Waqiah 77 itu? Innahu fi kitabim, ayat berikutnya maknun, terus
la yamassuhu illal mutahharun. Terus tanzilum mir rabbil. Terus jadi Allah beberapa kali bicara tentang Al-Quran, atau nanti mungkin di awal-awal surat Al-Ahqaf ya sama ya, bahwa Al-Quran itu la tanzilun minallahil azizil hakim, itu ya nanti begitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baik, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 Allah menjelaskan wa innahu, dan sungguh dia Al-Qur'an, la tanzilu rabbil alamin, apa artinya? Benar-benar turun ya, diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Bagaimana cara turunnya? Nazala bihir ruhul amin ya, turun dibawa oleh ar-ruhul amin, turun bersamanya, atau dia dibawa turun oleh ar-ruhul amin. Sinten ar-ruhul amin di situ artinya apa? Langsung ya, Jibril ya diartikan ya. Jadi nama malaikat Jibril dalam Al-Quran itu disebut, selain Jibril itu disebut dengan 3 nama ya. Yang pertama ya ini, karena selain disebut dengan Jibril, disebut dengan Ar-Ruhul Amin ya. Yang kedua nanti disebut juga dengan Ar-Ruh ya. Ada di dalam surat apa biasanya saya bacakan, Al-Ma'arij ayat 4. Malaikat Jibril itu disebut juga dengan Ar-Ruh ya. Ar-Ruh. Jadi nama lain, sebutan lain dari malaikat Jibril, Ar-Ruh. Napa surat Al-Ma'arij ayat 4 niku? Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Akan naik para malaikat dan ar-ruh, sinten ar-ruh? Malaikat Jibril. Ilaihi, kepada Allah. Fi yaumin kana miqdaruhu, dalam satu hari yang ukurannya khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Kenapa surat itu disebut dengan Al-Ma'arij? Al-Ma'arij itu artinya apa? Napa? Naik. Mboten. Al-Ma'arij tempat-tempat yang naik. Makanya kalau Nabi SAW itu ketika naik ke langit disebut Mi'raj ya. Nah, tempat yang tinggi yang dinaiki itu disebut Ma'raj, jamaknya Ma'arij. Karena tempat itu bertingkat-tingkat ketinggiannya, pasti satuan waktunya tidak sama.
Makanya di awal-awal surat As-Sajdah, kalau tidak salah di ayat 5 atau 6 ya. Allah Subhanahu wa taala memberi perhitungan, yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ya, surat As-Sajdah ayat 5. Nggih bener. Yudabbirul amra minas sama, Allah yang ngatur urusan. Minas sama, dari langit. Ilal ardi, diurus dari langit, urusannya diturunkan ke bumi. Summa ya'ruju ilai, kemudian urusan itu setelah diturunkan, laporannya akan kembali naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin, kembali naik kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat di mana satu harinya ukurannya sama dengan 1000 tahun, sebagaimana kalian berhitung, sebagaimana kalian menghitungnya. Jadi enten nggone niku nggone laporan, nek nggone laporan iku cukup tempatnya tidak terlalu tinggi. Tempatnya itu tempat laporannya para malaikat tentang amal kita, kan biasanya diwacakno hadis nggih. Ya. Ben subuh mesti ono malaikat yang operan. Iku operan sing dungane niku ya. Sebenarnya kalau waktu ngaji fikih kita kan saya bahas itu kan malaikat itu enggak hanya pagi aja, sore juga waktu asar kan gitu kan. Waktu sholat asar nggih operan maneh. Ya sife mek loro. Sip siang dan sip malam. Kalau sip malam berarti dia datangnya asar. Ya. Terus selesai tugasnya subuh. Kalau sip siang berarti mulainya subuh ya sampai asar. Nah itu yang balik, itulah yang disebut dalam surat As-Sajdah itu. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian urusan yang sudah disampaikan ke bumi itu kepada kita semua akan balik kepada Allah. Ya. Nah saat balik itulah ada laporannya, ono dungone macam-macam kan gitu. Nah, gitu. Tapi tempatnya nggak terlalu tinggi. Tempatnya itu satu harinya sama dengan 1000 tahun. Tapi nek urusan niku wau, urusan yang lain, nah ini tempat kumpulnya beda lagi. Itu kan surat Al-Ma'arij tadi kan. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Ya. Itu urusannya beda lagi itu. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Wah, kelipatannya wis 50 dari yang awal tadi itu. Itu tempatnya sudah beda lagi, tinggi lagi. Ya, karena itu kata Allah, fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Nah, begitu. Wis sing sabar. Ya memang orang-orang itu menganggapnya masih lama, bentar saja. Gitu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itu namanya ar-ruh, malaikat Jibril itu Ruhul Amin. Disebut dengan ar-ruh, ya. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu juga disebut dengan Ruhul Qudus. Ya. Malaikat Jibril disebut Ruhul Qudus. Ketika ditugasi untuk apa namanya? Disebut Ruhul Qudus kapan malaikat Jibril itu?
Kapan malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Qudus? Nah, ketika urusannya adalah untuk membawa benih Nabi Isa, bibit Nabi Isa. Oleh karena itu Allah menyebutnya dengan Ruhul Qudus. Qudus niku napa? Meskipun tidak selalu ketika disebut dengan Ruhul Qudus, ya, itu kemudian terkait dengan Nabi Isa. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, malaikat Jibril itu punya sebutan lain, kadang oleh Allah disebut dengan Syadidul Quwa, yang maha hebat kekuatannya, yang sangat, bukan maha ya, yang kalau maha dengan sangat itu dibedakan maknanya, ya tidak maha, oh Allah itu maha, yang lain enggak, oke, sangat hebat, yang syadidul quwa, yang sangat kuat, itu malaikat Jibril disebut syadidul quwa, itu malaikat Jibril. Tadi kita bahas tadi tentang Ar-Ruhul Amin, nazala bihi Ruhul Amin. Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril, disebut Ar-Ruhul Amin. Dan malaikat Jibril itu kan yang memang diberi tugas-tugas berat, terutama adalah untuk membawa berita resmi kepada manusia, selalu lewat nabi gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu kalau menurunkan wahyu caranya ada 3, ya. Cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ada 3. Yang pertama adalah maka li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Langsung, wahyu langsung, ya, wahyu langsung. Itu yang pertama. Contohnya siapa? Ada yang berpendapat itulah diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mendapat namanya nanti wahyu langsung itu jadi hadis qudsi. Hadis qudsi termasuk nanti ketika Mi'raj itu ya, wahyu langsung. Wahyu langsung itu termasuk ketika Mi'raj. Yang kedua adalah au yursila rasulan. Ya. Au yursila rasulan. Atau Allah yang kedua caranya adalah selalu kalau menurunkan wahyu mengirim utusan. Kurir bahasa sekarang. Dan kurir yang disebut ini oleh Allah itu selalu malaikat Jibril. Jadi Allah kalau turunkan wahyu, ini cara yang kedua adalah yursila rasulan. Ini kalau wahyu itu kepada nabi ya. Karena nanti makna wahyu itu adalah berita, makna secara bahasa wahyu itu adalah berita tersembunyi, berita rahasia itu wahyu. Tapi yang dimaksud di dalam agama, di dalam Al-Quran, wahyu yang diberikan kepada Nabi itu adalah, wahyu itu yang berita rahasia dari Allah yang diturunkan kepada Nabi, itulah wahyu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata wahyu dalam Al-Quran itu nanti beberapa tujuan. Ya, Allah ketika menyebut antara setan satu dengan setan yang lain saling berpesan, itu menyebut, ya, la yuhuna ba'duhum ila ba'd. Setan ke setan yang lain itu saling memberi wahyu. Dengan wahyu. Jadi Allah menggunakan kata wahyu. Artinya apa? Memang rahasia dia kalau kasih tahu kepada temannya kan gitu. Menjadi rahasia karena kita nggak tahu. Allah ketika memerintahkan
kepada lebah untuk mengambil rumah di mana? Di gunung, di pohon, itu ya. Allah menggunakan kata-kata wahyu. Kenapa? Kita nggak tahu bahwa kenapa lebah bisa bikin rumah di sana, di sana, di sana. Nah, itu wahyunya Allah. Itu artinya pesannya Allah yang itu bersifat rahasia, tidak diketahui orang. Itu gak mergo pintere lebah. Nah, itu karena Allah memberi pesan. Itu ya. Jadi itu yang kedua, au yursila rasulan. Yang ketiga adalah miwara'i hijab. Allah Subhanahu wa taala kalau menurunkan wahyu itu melalui tempat di balik tahbir. Ya. Coba dibuka itu ya. Surat apa itu? Asy-Syura ayat 51. Surat Asy-Syura ayat 51 itu. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Maksudnya kata At-Tabari, wa ma yanbaghi li basharin min bani Adam ay yukallimahu rabbuhu. Tidak ada kok anak keturunan Adam diajak ngobrol oleh Allah, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala illa wahyan, kecuali yang pertama dengan wahyu langsung. Atau ada yang mengartikan maknanya wahyan ini adalah ilhaman. Yes. Pokoknya kayak moro nyantol ngoten pikiran. Itulah yang pertama. Atau yang lainnya miwara'i hijab, dari belakang tahbir. Para ahli tafsir sepakat kalau dari belakang tahbir contohnya adalah au yukallimahu bihaitsu yasma'u kalamahu wa la yarahu kama kallama Musa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah bicara Nabi Musa disebut dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ya. Walamma jaa Musa limiqatina, ya, wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik, gitu. Ketika Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa datang kepada waktu yang kami sudah sediakan, janjikan dengan dia, limiqatina, miqat, ya, perjanjian waktu, ya, dan tempat yang sudah kami sediakan, wa kallamahu rabbuhu, ya, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, mbok saya ini bisa melihatmu, gitu ya. Nah, atau dalam ayat yang lain wa kallamallahu Musa taklima, gitu ya. Itu namanya miwara'i hijab. Au yursila rasulan, atau Allah kalau bicara langsung dengan manusia itu melalui rasul, kurir, utusan. Ya. Yang paling sering ya Jibril, gampangannya begitu. Oleh karena itu kata Imam At-Tabari, imma Jibril, bisa dengan Jibril, au ghairu. Kalau ghairu enggak disebut namanya siapa aja. Pokoknya semua kurir Allah itu adalah yang memberikan wahyu, memberikan pesan, itu adalah kurir-kurir Allah, malaikat-malaikat. Nah, terkait dengan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain itu mesti
Jibril. Nah, gitu. Itu cara Allah mengirim wahyu itu ya. Oleh karena itu di sini disebut tadi nazala bihir ruhul amin. Ar-ruhul amin maknanya malaikat Jibril. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Al-Qur'an ini diceritakan dengan cara seperti ini? Karena Jibril itu nanti itu juga sebenarnya dikenali oleh umat-umat terdahulu termasuk Bani Israel, karena di bawahnya nanti akan disebut itu. Ya. Orang cenderung menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dibawa turun oleh malaikat Jibril ala qalbika litakuna minal munzirin, ya, yang itu disampaikan oleh malaikat Jibril, ditanamkan ke hatimu Muhammad SAW, begitu ya, di hatinya Nabi, ala qalbika litakuna minal munzirin, supaya kamu menjadi orang yang bisa memberi peringatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tentang bagaimana posisinya malaikat Jibril itu ya, pentingnya itu ya. Barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya, bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas gitu ya. Bahasa Arab itu istimewa. Selain dia dipilih oleh Allah, tentu saja karena dipilih Allah istimewa dia. Tapi karena sudah ditetapkan Al-Quran itu dijaga oleh Allah, Al-Quran itu berbahasa Arab. Bahasa Arab itu ketika dipakai oleh Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu dan dipakai sekarang, itu wong itu tetap ngerti. Sampai kalau bahasa Latin itu asal usulnya bahasa Inggris dan kawan-kawan. Umpama diwaca gawe wong saiki, bahasa Latin itu kan kemarin aja tuh. Baru ini. Kalau dulu bahasa Romawi, bahasa Yunani lebih jauh lagi, tambah gak ngerti pun. Ya. Kecuali peneliti. Wong sakniki gak usah peneliti. Enggak. Pokok iso omong-omongan bahasa Arab, maka ketika membaca Al-Qur'an relatif sesungguhnya bisa faham. Relatif loh ya. Bisa faham artinya secara zahir. Nah, masalah nanti maknanya, tafsirnya nanti urusan lagi. Tapi bahasa Al-Qur'an itu ya begitu itu. Gitu loh. Bilisanin arabi mubin, itu istimewanya Al-Qur'an tuh. Ya. Hanya saja kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia belum tentu memadai. Gak nututi bahasa Indonesia itu menerjemahkan bahasa Al-Qur'an itu. Gak nututi. Bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang baru. Ya, kadang-kadang dengan bahasa Jawa saja gak nututi. Bahasa Jawa lo gak nututi. Bahasa Indonesia loh. Makanya kalau kita baca terjemah itu jangan langsung mengambil kesimpulan, khususnya dalam Al-Qur'an ya. Khususnya dalam Al-Qur'an. Dengan bahasa Jawa saja gak nututi bahasa Indonesia. Saya sering ambil contoh yang ini ya. Yang konyol-konyol itu sing itu. Warak napa bahasa Indonesia ya Pak Masris? Warak napa bahasa Indonesia ya, warak Indonesia? Kenyang. Waraken napa? Pak Masris wis nek kemelakaran napa? Bahasa ono bahasa Indonesia kemelakaran niku napa? Ono, enggak ada. Dari sisi usia saja gak nututi, kayak untuk mengatakan kemelakaran apa ya wis kewenyang banget ngono ya mboten gak iso. Nggih. Iya. Sama kayak kaliren sebaliknya. Kaliren apa kaliren bahasa Indonesia?
Bahasa Indonesia kaliren apa? Kelaparan. Nah, beda, keluwen ono dhewe keluwen. Luwe ono, keluwen ono, kaliren ada sendiri. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia gak nututi. Gitu loh. Apalagi bahasa Al-Qur'an. Gak nututi. Karena itu kalau sudah baca bahasa Al-Qur'an, nah itu perlu penjelasan yang lebih ini. Nah, mboten tuh bingung, men. Makanya kata-kata wali itu kadang-kadang diartikan penolong, dikatakan sahabat, kadang-kadang diartikan pemimpin, gitu. Nanti dilihat ininya, bahasa Al-Quran itu bedanya bahasa Al-Quran, bahasa Indonesia kan nututi. Karena itu kalau terjemah tuh kadang-kadang berubah-ubah, gitu ya, berubah-ubah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah tentang Al-Quran. Nanti sebenarnya masih kita bisa bahas lagi tentang bagaimana Al-Quran itu kemudian diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Orang kemudian protes, ya, apa kok gak bahasa awak dewi wong Indonesia, wong Jawa, ya, kok kemudian disuruh memahami bahasa Al-Quran? Ya mesti ini ya Jawa wae. Itu sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran, itu sudah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak gitu-gitu tuh nanti kita bahas tuh. Kadang-kadang pikiran kita yang seperti apa itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan karena itu dimunculkan ayat-ayatnya. Jadi mengapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Ya salah satunya karena memang istimewa, dan tentu saja yang dipilih oleh Allah itu istimewa. Istimewanya di mana? Ada banyak aspek. Istimewa dalam bahasa pembahasan tentang Al-Quran itu namanya mukjizat. Istimewa Al-Quran teng pundi? Nah, bingung nih. Nek kula takoni istimewa mik niki napa? Oh niki ngomongnya kena tutuk dindi. Nah, itu kan istimewa. Sampeyan langsung kan bisa tahu. Istimewanya Al-Quran di mana? Bingung nang dia. Bingung. Bagi sebagian orang, kula pas loro tak wacakno, wah rasu istimewa. Ya sing waras, sing gak waras. Gitu. Nah, itu keistimewaan Al-Quran nanti bisa dari berbagai aspek. Salah satunya yang sering saya sampaikan itu yang gampang-gampang itu adalah pada irama. Sing gampang-gampang mawon, sing gak mikir terlalu jero itu irama. Dengan irama Al-Quran itulah Al-Quran itu sakjane nek dinikmati dirungokno kapan enak. Ngono lho. Cuma kita kan nggak pernah begitu, nggak pernah berpikir ya, kok sih enak ya. Lah kan nggak pernah berpikir begitu. Nah, nek kula ngomong kan dulu bosen, kan gitu. Al-Quran itu enggak. Nah, termasuk diantaranya adalah sajak-sajak dalam Al-Quran. Apa sajak nih? Iramanya Al-Quran itu. Saya sering sama mahasiswa itu, coba tulisan nanti dibuat iramanya. Orang sekarang kan kalau ada seminar kan didik pantun, buka seminar pantun, kayak muni pantune cakep. Jadi Al-Quran itu isine ngono kabeh, enggak ono sing ngelem, kan gitu. Ya artinya kita loh yang dengar maksudnya. Jarang-jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Irama ya apa? A B A B B A B. Itu irama ini. Ini kan Bismillahirrahmanirrahim A. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis jemburine B.
Ar-Rahmanir Rahim balik koyok nang ngarep amane. Maliki Yaumiddin balik koyok nomor loro. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lho, balik maneh. Ihdinas siratal mustaqim, balik maneh. Kayak sing irama pertama. Jadi iramanya ada irama pertama, kedua, pertama, kedua, pertama. Surat An-Nas A. Al-Falaq A, Al-Ikhlas A. Tapi mosok ngono terus mboten. Surat Al-Falaq kaya apa? A B C C. Ngoten niki nek belajar ilmu saja. Kula panjenengan enggak belajar ilmu saja karo. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Oh, mari A maneh. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, siji punan. B. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Wis siji Kak. Wis siji mboten padha ambek sing pertama, kedua mboten padha ambek sing ketiga. C berarti. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad padha ambek ndukure. C. A B C C. Memang kathah ngoten niku ilmune ana. Oh ngene. Ini baru dari sisi irama. Belum dari sisi pilihan huruf. Hurufnya itu sudah beda. Huruf-huruf dalam Al-Qur'an tuh. Saya dulu kalau belajar ilmu balaghah ini dikasih tahu ini keistimewaan bunyi Al-Qur'an. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا. Artinya apa? Demi kuda yang berlari kencang. Falmuriyati qadha. Nomor ini. Niku pilihan Allah huruf belakang itu ha gitu kan, itu sebagian ahli bahasa menyebut itulah seperti engahan nafas kuda yang disebut ngono. Enten hubungane ngoten. Itu ada pelajarannya sendiri itu. Ya. Istimewanya bahasa Al-Qur'an itu ya. Cuma kita kan tidak belajar. Ini baru aspek bahasa, belum isi, belum kandungan. Ya, saya kalau ngomong sudah isi kandungan mulai yang sederhana sampai yang ilmiah. Ya. Mulai yang sederhana sampai ilmiah. Yang sederhana itu pada masa Nabi belum terjadi, kemudian ternyata terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Padahal Al-Qur'an saat itu diturunkan, situasinya belum terjadi. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa innahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Itu kan tentang kekalahan bangsa Romawi. Setelah kalah dia menang, setelah dia menang pada saat itulah orang-orang beriman akan berbahagia. Itu ayat turun sebelum bangsa Romawi bisa memenangkan pertarungan melawan Persia. Al-Quran sudah ngomong, kalah dhisik mari menang. Nah, ketika sudah habis kalah menang, saat itulah orang Islam akan jaya. Orang dulu berpikir, ya apa ngalahno Persia, ya apa ngalahno Romawi, hebatnya begitu. Enggak bisa. Perang Mu'tah itu, ya umat Islam itu yang tewas itu ribuan kan itu, perang Mu'tah itu. Belum bisa dikatakan menang. Tapi ketika orang Romawi itu kemudian memenangkan pertarungan dengan Persia, barulah setelah itu kemenangan demi kemenangan. Kalau Persia sama Romawi kalau sekarang ya sama kayak Amerika dan Rusia lah gitu ya.
Kalau sudah saling mengalahkan, yang menang yang lain itu. Ya, itulah baru terbukti ketika Nabi SAW sudah wafat. Gitu. Nah, gitu. Ya, ini istimewanya Al-Quran. Tadi dari aspek bahasa, dari aspek isi. Kementerian Agama itu sudah membuat tentang tafsir ilmiah. Ya. Wah, sudah banyak. Nanti kalau tafsir ilmiah mungkin kalau saya sampaikan di sini belum tentu semua bisa ngikuti ya. Tafsir ilmiah banyak dalam Al-Qur'an. Tafsir ilmiah itu. Ya. Innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Gara-gara ayat niki wonten wong jenenge sinten niku wong Thailand niku masuk Islam. Peneliti di bidang kesehatan kulit ya. Orang-orang kafir itu saufa nuslihim naro, akan kami rasakan dengan api neraka. Dengan api, nar itu api. Akan kami siksa dengan api. Saufa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap gosong kulitnya akan kami ganti kulit baru supaya dia bisa merasakan sakit, siksa. Itu orang Thailand ahli ilmu kulit, kesehatan kulit itu langsung beriman. Kenapa? Karena yang bisa merasakan sakit itu adalah kulit. Sing iso ngrasakno lara niku kulit. Makanya kata Allah kalau sudah nanti dibakar dengan neraka, gosong, kami ganti lagi. Tetap krasa lara kan itu. Yang bisa merasakan sakit itu kulit. Ya. Maksudnya kulit itu saraf di permukaan kulit. Makanya kadang wong iku wis gak iso krasa mergo saraf yang ada di permukaan kulitnya itu sudah putus gitu loh. Allah bicaranya kulit. Ngono iku ilmiah tuh. Orang Prancis namanya Maurice Bucaille juga begitu, teliti Al-Qur'an, teliti keilmian masuk Islam. Kalau kita kan gurung teliti wis mlebu Islam. Mangkan ya pancet ae kan gitu ya. Gurung teliti wis mlebu Islam. Gitu. Gurung teliti wis mlebu Islam. Karena wis mlebu Islam gadek penelitian ya pancet. Makanya saya kadang-kadang tidak cocok dengan istilah mu'allaf, itu gak cocok. Yang biasa kita pakai itu loh ya. Oh iki Ustaz Felix mu'allaf ya, nek prasaku itu dudu mu'allafan awak dhewe ngene kok. Kono luwih ngerti, luwih yakin ya kan. Awak dhewe iki kaya mu'allaf. Ya. Nang masjid gak disuruh ana napa jenenge? Jumat berkah ya gak gembruduk ngono lho. Mu'allaf berarti. Mu'allaf itu kan yang mustahik zakat. Kenapa dia disebut mustahik zakat? Ya karena supaya dengan zakat yang diberikan, yang dibagikan itu yakin. Awak dhewe kan kira-kira ya rada mu'allaf ngoten niku. Nang kono ae ana sego Jumat ya. Mu'allafan kita daripada mu'allaf itu artinya yang hatinya masih lembek, masih lunak, gak patek kuat, gak patek yakin, itu mu'allaf. Nah kita itu, oh itu loh, kita undang mu'allaf, itu bukan mu'allaf itu luwih kuat kaya iman ya. Ya, luwih kuat iman. Mu'allaf ya kadang-kadang ya kita ini mu'allaf. Cilik dadi wong Islam. Ya, nang masjid nek ana iku mang. Nek ana sego Jumat, sego berkah itu baru ya, sebenarnya yang ditarik dengan cara seperti itu mu'allaf semua. Dengan ada kan masjid-masjid besar itu yang pakai cara itu untuk menarik jamaah, dan kalau jamaah itu datang dengan motivasi itu, itulah mu'allaf sesungguhnya. Apakah perlu diberi zakat? Bila perlu dikai zakat niku. Gitu ya.
Hadirin sekalian ya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang bisa kita ini bahas ya, di surat Asy-Syu'ara ayat 192, 193, 194. Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Al-Qur'an. Ya, nah Al-Qur'an ini belum banyak kita dalami gitu ya. Ya tetap kita harus bersyukur kita dilahirkan di lingkungan orang Islam, tadi gak patik mikir iku wis dadi wong Islam gitu kan, gak patik mikir. Hanya tadi dipeseni supaya ada tambahan iman, ya berarti ada perlu tambahan amal. Ya syaratnya adalah tenang, sing tenang. Ya apa namanya? Hidup ini ya begini ini, gak usah banyak khawatir. Kalau sudah begitu nanti bisa tambah imannya. Saya kira demikian yang bisa kita bahas. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, saya sampaikan permohonan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.